Ujian promosi doktor Saudara Yulita Setiawanta dimulai. Hadirin tamu undangan dimohon mematikan video dan mikrofonnya. Ujian promosi doktor dibuka oleh Ketua Sidang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudara Yulita Setiawanta dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti ujian pada siang ini? Siap. Baik. Kepada co-promotor, kami persilahkan untuk memperkenalkan promovendus kepada hadirin. Dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan promovendus ya. Nama Yulita Setiawanta, lahir di Semarang, 8 Juli 1970. Lalu pangkat lektor kepala, ya, dosen di Universitas Diponegoro, ya. Lalu lulus S1 dari STI YPUP, S2 dari Moxi Undip, dan S3 di PDI Undip. Yang bersangkutan sudah punya 7 jurnal Scopus ya, 7 jurnal, yang 2 accepted nanti akan terbit di 2021. Ya, jadi sudah memenuhi syarat untuk ujian karena sudah punya 7 artikel Scopus. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lupa saya tadi co-promotor menyusul ya. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan tim penguji siang sore ini, Ketua Sidang sekaligus penguji Profesor Suharnomo, Sekretaris sekaligus promotor Profesor Dr. Andes Imam Ghazali MKom PhD, dengan anggota Profesor Dr. Erlina SMSI Akuntan, penguji eksternal, Profesor Anis Hariri, Dr. Anda Juleha, AK MSI, dan Dr. Agus Purwanto MSI Akuntan. Baik, saudara diberi waktu untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada dalam disertasi saudara, 15 menit, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Suharnomo MSI, Profesor Dr. Andes Imam Ghazali MKom PhD Akuntan, Profesor Anis Hariri SE MKom PhD Akuntan CA CFRE, Profesor Dr. Erlina SE MSc Akuntan CA CSRE, Dr. Agus Purwanto MSc Akuntan CA, dan Dr. Anda Zulaika MSc Akuntan CA. Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini dan berbahagia ini promovendus untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran penelitian disertasi yang promovendus lakukan selama studi di program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro dengan perincian dalam presentasi sebagai berikut. Presentasi ini mengambil judul Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kinerja Keuangan Profitabilitas, dan Laporan Keberlanjutan terhadap Nilai Perusahaan Publik, Studi Empiris Indeks Harga IDX, dan Singapore Stock Exchange SGX. Dasar pemikiran dari latar belakang adalah bahwa perusahaan atau manajemen berupaya untuk memaksimalkan nilai kekayaan perusahaan kepada para pemegang sahamnya, sebagaimana diutarakan oleh Suciwaji dan Kambarihan tahun 2016. Dan upaya tersebut digunakan oleh manajemen untuk meraih reputasi di masa depan dalam upaya untuk menarik investor tentunya, sebagaimana dikatakan oleh Kusubai dan Fajra tahun 2016. Kemudian pihak eksternal atau investor juga membutuhkan informasi
sebagai cerminan atau situasi strategi yang dimiliki oleh perusahaan yang tentunya mereka tidak memiliki, sebagaimana dinyatakan oleh Law Thomas Wang tahun 2017. Dan informasi itu oleh peneliti kita bagi dalam dua jenis informasi. Yang pertama adalah informasi keuangan dan informasi non keuangan. Kedua informasi itu sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal, sebagaimana dinyatakan oleh Kidman et al. Tahun 1995 dan Jiang dan Wisma tahun 2009. Kemudian informasi tersebut dalam bentuk kinerja keuangan atau kinerja lingkungan, kemudian juga diekstend dengan pelaporan keberlanjutan dalam kinerja keuangan yang diungkap, kemudian akan direspon baik oleh pihak eksternal maupun internal maupun eksternal. Oleh pihak eksternal tentunya hal ini akan dipandang sebagai hal yang positif, baik, karena ada kepatuhan di sana juga masalah lingkungan dan seterusnya, kemudian akan meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan profitabilitas usaha perusahaan. Di samping itu juga eksternal memandang bahwa informasi yang disajikan itu bisa saja dianggap sebagai informasi yang baik atau bahkan ditangkap sebagai informasi yang kurang baik oleh mereka. Meskipun dalam perspektif informasi yang disajikan oleh perusahaan, tentunya perspektifnya adalah informasi yang bersifat positif. Nah, tersebut dapat dilihat dari previous study atau penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hal tersebut, misalkan apakah kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, terbukti memiliki pengaruh. Beberapa peneliti misalkan Chen, Makeup tahun 1980 dan seterusnya, kemudian terakhir juga oleh Trump dan Benter tahun 2017. Namun juga informasi tersebut ditangkap oleh pihak eksternal, internal maksud saya juga punya pengaruh negatif sebagaimana diutarakan oleh Cheng 2015 atau Belhab dan Ayadi tahun 2011. Kemudian juga informasi kerja lingkungan kepada eksternal atau kemudian dianggap sebagai berpengaruh terhadap nilai perusahaan oleh beberapa studi yang diteliti oleh peneliti Promovendus juga terbukti positif ditemukan, misalkan oleh Takeda 2006, Loren tahun 2004, Al-Tuwajri et al. Tahun 2004, dan untuk di Indonesia oleh Bukit Haryanto dan Ginting tahun 2018. Namun juga ada yang pengaruhnya tidak tetap berpengaruh, misalkan ditemukan oleh Dewi tahun 2017, serta Gabriel and Tolle tahun 2019. Kemudian informasi keuangan kepada nilai perusahaan pada pihak eksternal terbukti dari beberapa studi berpengaruh positif, seperti ditemukan oleh Bartlett tahun 2012, kemudian Jubaida, Jiliban, dan Yati 2016, kemudian ada Deswanto dan Siregar tahun 2017. Kemudian laporan atau informasi non keuangan seperti laporan keberlanjutan terbukti juga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari beberapa studi seperti Ratana Charoenchai dan Rajapakit tahun 2017. Kemudian juga ada pengaruh negatif ditemukan oleh Crisostomo di Sousa Bare de Vasconcelos tahun 2011. Namun juga ada fenomena tidak ditemukan pengaruh apa-apa, sebagaimana ditemukan oleh Murray dan et al. Tahun 2005 atau Mukti Widianisi tahun 2014. Kemudian informasi keberlanjutan terhadap perspektif di internal atau terhadap kinerja keuangan juga ditemukan pengaruh seperti usia tahun 2016, kemudian Mosafaki Brahmakandar tahun 2012. Nah, fenomena yang berhasil diangkat oleh peneliti atau Promovendus di sini adalah bahwa pengaruhnya pengaruh langsung semua, baik kemudian pengaruh positif, ada sebagian pengaruh negatif dan ada yang tidak berpengaruh. Nah, dari perspektif tersebut kemudian Promovendus mencoba untuk mengembangkan dari sisi model dalam bentuk model mediasi. Jadi pengaruh tidak langsung antara informasi yang sifatnya voluntary atau non keuangan kepada informasi keuangan terhadap nilai perusahaan. Nah, kemudian dari hal tersebut Promovendus merumuskan beberapa perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, ada 8, karena populasinya ada dalam 2 market yang berbeda. Kemudian, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan profitabilitas perusahaan? Yang kedua, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah kinerja keuangan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kelima, apakah laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap kinerja keuangan profitabilitas perusahaan?
Yang keenam, apakah kinerja keuangan profitabilitas mampu memediasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Yang ketujuh, apakah kinerja keuangan profitabilitas perusahaan mampu memediasi pengaruh laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Nah, karena ada dua market yang berbeda, IDX dan SGX, maka kemudian rumusan yang ke-8 muncul apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata variabel indeks negatif di Indonesia Stock Exchange IDX dan emiten di Singapura Stock Exchange atau SGX. Kemudian originalitas yang diangkat dari penelitian ini, disertasi ini adalah berangkat dari pengembangan model atau metode, yaitu modus berpikir bahwa pengaruh langsung sebelumnya telah dipecahkan orang lain, tapi dengan metode yang berbeda. Metode langsung dicoba untuk dipecahkan oleh providers dalam hal ini, sehingga originalitas yang diajukan adalah pengembangan model peran kinerja keuangan profitabilitas sebagai pemediasi pengaruh langsung kinerja lingkungan dan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan, ditambah dengan uji beda rata-rata nilai variabel di dua market yang berbeda. Dalam penelitian ini, Prof. Hendus mengangkat dua teori, yaitu yang pertama teori sinyal dan teori redistriminasi. Teori sinyal adalah bahwa ada upaya antara informasi yang dihasilkan perusahaan terhadap pihak eksternal, adanya asimetri informasi yang Spence tahun 1973. Kemudian sinyal itu harusnya diterima secara positif oleh pasar atau pihak eksternal perusahaan, Snitz dan Epstein tahun 2005. Kemudian sebetulnya teori sinyal memaknai informasi yang didapatkan oleh perusahaan adalah suatu sinyal yang dapat dipergunakan untuk melihat posisi perusahaan saat ini atau untuk memprediksi keadaan perusahaan di masa yang datang. Ini coba dibuktikan oleh Prof. Venus apakah terbukti dalam penelitian ini. Kemudian dari legitimasi adalah bahwa sebagaimana dikatakan Dowling dan Prefer tahun 1975, upaya organisasi yang berusaha membangun kesesuaian antara nilai sosial terkait dengan atau tersirat dalam kegiatan mereka dengan norma-norma yang dapat diterima perilaku dalam sistem sosial yang lebih besar di mana mereka merupakan bagian daripadanya. Sehingga ketika kepatuhan terhadap kontrak sosial dilakukan oleh perusahaan, maka internal akan merespon dengan baik, efisiensi dan aktivitas akan terjadi, akan meningkatkan profitabilitas perusahaan atau kinerja keuangan akan meningkat. Dan ini akan diuji apakah ini terbukti atau tidak dalam penelitian yang dilakukan oleh Promovendus dalam hal ini. Dari state A kemudian ada yang dibangun, muncullah model penelitian empiris di mana kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan profitabilitas dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Demikian pula laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap kinerja keuangan profitabilitas dan laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Di samping kemudian mencoba menguji model tidak langsung atau mediasi kinerja keuangan terhadap pengaruh kinerja lingkungan dan kinerja laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Hipotesisnya kemudian dibangun berdasarkan ada 8, namun setiap hipotesis karena ada dua market berbeda, maka Promovendus dalam setiap hipotesisnya membagi dalam tiga sub hipotesis. Seperti contohnya pada hipotesis pertama bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan profitabilitas pada gabungan perusahaan yang ada di indeks 3T Indonesia Stock Exchange dengan perusahaan publik yang ada di Singapura Stock Exchange atau SGX. Kemudian kita masukkan khusus untuk market yang ada di IDX, yaitu kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja profitabilitas perusahaan publik indeks 3T Indonesia Stock Exchange. Demikian pula yang 1C, kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan profitabilitas pada perusahaan publik yang ada di Singapura Stock Exchange. Demikian pula seterusnya sampai dengan hipotesis ke-7. Namun pada hipotesis ke-8, Promovendus kemudian mencoba membuat apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata variabel yang ada di indeks 3T IDX dengan emiten yang ada listing di SGX. Nah, kemudian kami Promovendus menggunakan alat statistik SPSS versi 24 dengan proses Hayes versi 35, kemudian menghasilkan hasil sebagai berikut bahwa dengan tampilan statistik tersebut, kalau dilihat dari tabel dari mulai tabel 40, 14 dan seterusnya, tampak dari nilai P value-nya lebih kecil daripada 0,05%, 0,05 atau 5%. Namun dalam kesempatan ini ada satu pengaruh yang Promovendus menggunakan
tingkat signifikansi 10%. Ditandai dengan tanda bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Kemudian hasil dari penelitian itu maka tampak bahwa kinerja lingkungan atau yang diukur dengan emisi gas rumah kaca itu ketika dilihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan profitabilitas ROE pada pasar gabungan diterima dan pada indeks 3H pasar diterima, namun untuk emiten yang ada di SGX Singapore Stock Exchange tidak diterima. Yang kedua adalah kinerja lingkungan pada nilai perusahaan atau yang diukur dengan Tobinski pada pasar gabungan bisa diterima hipotesisnya, tapi pada emiten IDX khusus tidak diterima dan pada emiten khusus SGX dapat diterima. Demikian pula pada kinerja keuangan profitabilitas terhadap nilai perusahaan atau yang diukur dengan Tobinski pada pasar gabungan diterima, pada emiten indeks 3H diterima hipotesisnya, dan pada emiten SGX juga diterima. Kemudian untuk hipotesis laporan keberlanjutan yang diukur dari indeks SR terhadap nilai perusahaan Tobinski untuk pasar gabungan diterima, tapi untuk pasar IDX tidak dapat diterima atau ditolak hipotesisnya. Kemudian untuk emiten di SGX dapat diterima. Kemudian laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan profitabilitas atau yang diukur dengan ROE pada pasar gabungan diterima, namun untuk pasar masing-masing pasar baik IDX maupun SGX hipotesisnya tidak dapat diterima. Yang satunya bukan karena tidak signifikan, tapi arah signifikannya terbalik, gitu, negatif. Kemudian pada hipotesis kemenangan kinerja lingkungan apakah mampu kinerja keuangan apakah mampu memediasi kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada pasar gabungan hipotesis dapat diterima, artinya bahwa kinerja keuangan profitabilitas mampu memediasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Demikian pula pada pasar indeks Sri Hati IDX hipotesis dapat diterima. Namun untuk pasar emiten yang ada di SGX hipotesis ditolak atau tidak dapat diterima. Kemudian apakah kinerja keuangan profitabilitas mampu mempengaruhi atau memediasi pengaruh laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan untuk pasar gabungan dapat diterima hipotesisnya. Namun untuk khusus pasar IDX dan SGX hipotesis tersebut tidak dapat diterima, atau dengan kata lain bahwa kinerja keuangan profitabilitas tidak mampu memediasi laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Kemudian untuk hipotesis yang terakhir, apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata variabel dari masing-masing market baik yang di IDX maupun di SGX, hanya kinerja lingkungan saja yang hipotesisnya ditolak, artinya bahwa di sana tidak terdapat perbedaan, ya. Artinya ada perbedaan antara kinerja lingkungan, ada perbedaan kinerja lingkungan dari pasar IDX maupun SGX. Sementara untuk 3 variabel yang lainnya, yaitu laporan keberlanjutan, kinerja keuangan, dan nilai perusahaannya, hipotesis dapat diterima. Artinya terdapat perbedaan nilai rata-rata variabel di 2 market tersebut. Nah, kemudian untuk karena cukup panjang, maka kemudian Novendus langsung aja pada kesimpulan bahwa kinerja lingkungan dan laporan keberlanjutan terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan profitabilitas pada pasar gabungan indeks 3H, IDX, dan emiten SGX, meskipun tidak mampu terbukti pada pasar emiten SGX. Kinerja lingkungan dan laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada pasar gabungan indeks 3H, IDX, dan emiten SGX, meskipun tidak terbukti untuk khusus pasar IDX. Yang ketiga, kinerja keuangan profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap kinerja laporan keberlanjutan terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan profitabilitas pada pasar gabungan, namun tidak terbukti pada khusus pasar emiten SGX. Kinerja keuangan profitabilitas yang keempat, kinerja keuangan profitabilitas terbukti mampu memediasi pengaruh kinerja lingkungan dan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan pada pasar gabungan indeks 3H, IDX, dan emiten SGX. Meskipun untuk memediasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada pasar khusus SGX tidak terbukti.
Demikian juga untuk pemediasi pengaruh langsung laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan pada pasar khusus IDX dan emiten SGX tidak terbukti. Yang terakhir, kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan rata-rata variabel untuk kinerja lingkungan antara pasar IDX Srikahati dan emiten SGX, namun terdapat perbedaan nilai rata-rata variabel laporan keberlanjutan, kinerja keuangan profitabilitas, dan nilai perusahaan antara pasar IDX dan emiten SGX. Implikasinya bahwa ternyata Promovendus berkeyakinan teorisinya dan legitimasi cukup mampu terbukti dalam penelitian ini, sehingga dalam latar belakang juga dinyatakan bahwa ada konsep yang bersinggungan adanya optimalisasi pelaporan voluntari guna peningkatan nilai perusahaan melalui pelaporan mandatori menjadi dapat dibuktikan. Implikasi praktisnya adalah bahwa penelitian ini mampu menjadi referensi akademik dan pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi pada perusahaan khusus sampel. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa di dalam kerja lingkungan penelitian tidak memisahkan unsur sesuai dengan standar GRI 305 untuk masalah lingkungan, cakupan 1, cakupan 2, cakupan 3 berdiri sendiri-sendiri, namun peneliti Promovendus gabungkan jadi satu, sehingga barangkali juga tidak bisa mampu menjawab pertanyaan bahwa cakupan mana yang paling dominan dari kerja lingkungan yang memberi pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian di dalam variabel pengungkapan laporan keberlanjutan, Promovendus masih mendapati adanya pelaporan standar GRI yang 305 dari total 77 item yang seharusnya dilaporkan, rata-rata masih di bawah 50% item. Hal tersebut tampak pada lampiran data tabel penelitian dan patut diduga memberikan pengaruh signifikansi yang tidak terbukti pada variabel dependennya, sebagaimana tampak dalam hasil hipotesis yang ditolak di H4B, H5B, H5C, H7B, dan H7C. Saran untuk penelitian ke depan adalah bahwa penelitian yang datang hendaknya dapat mengulang penelitian model ini dalam penelitian ini dengan populasi yang sama, namun ditambahkan tahun penelitian di atas tahun 2019 karena cukup menarik di mana situasi COVID pandemi 19 juga barangkali punya pengaruh terhadap hal ini. Sebab data atau informasi yang tersaji. Pak Yulita, karena udah jauh melampaui 15 menit, ini Anda 7 menit lewat ya. Baik, ujian dimulai akan dilakukan pertama kali oleh Prof. Dr. Erlina SMSI Akuntan. Kami persilahkan, Prof. Terima kasih, Prof. Dr. Suharnomo. Yang terhormat, Prof. Anies, Prof. Imam Ghazali, Pak Dr. Agus Purwanto ya, dan Ibu Dr. Zulaika. Selamat ya Pak Yulita Setiawanta karena sudah sampai pada tahapan yang terakhir ini ya di proses S3. Saya mungkin langsung aja bertanya. Tadi kalau saya dengar bahwa novelty dari penelitian ini adalah membuat modelnya ya, ada variabel mediasi. Ya kan Pak? Ternyata variabel itu tidak signifikan, ada yang tidak signifikan. Apakah dengan tidak signifikannya hasil penelitian Bapak, maka itu bukan menjadi sebuah kebaharuan atau gimana Pak? Kebaharuan dari penelitian ini, karena tadi Bapak bilang karena adanya metode yang berbeda, tapi ternyata setelah diuji kan itu dia tidak mendukung hipotesis, ada yang tidak mendukung, itu satu. Lalu ada hasil penelitian yang tidak sama ya pada diuji kalau secara keseluruhan dia hasilnya berbeda dengan secara sendiri ya, parsial baik itu di Indonesia maupun di Singapura ya. Kira-kira apa penyebab misalnya ada perbedaan antara hasil penelitian jika itu dilakukan di Indonesia dengan jika dilakukan di Singapura? Mungkin itu dulu Pak yang saya tanyakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Erlina SMSI Akuntan CEJSRA. Untuk menjawab pertanyaan